Tidur ya. Maaf. Saya hampir gagal melindungi kamu. Kok ngapain ini? Kok ngapain ya? Ngapain coba gitu segala? Jangan. 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 Lepasin saya. Lepasin saya. Ari. Kamu. Ini saya. Kamu udah aman. Tenang ya. Gak akan ada yang bisa nyakitin kamu lagi. Oke. Saya gak akan ninggalin kamu. Janji. Kamu gak pantas dapetin semua trauma ini. Pagi. Pak. Oh my God. Dan ini masih pagi tapi kita udah disuguhin pemandangan yang sangat amat jarang terjadi. Iya sih. Ini gue pertama kali lo liat Pak Davin kayak gini. Lo ngapain? Jangan. It's too late. Dan gak sopan tau kalau lo foto orang tanpa izin kayak gitu, main foto sembarangan. Ya tapi kan kapan lagi mereka kayak gini posisinya. Ya tapi gak sopan, gak boleh kayak gitu. Tapi ini momen langka. Ya sama aja, gak boleh lo. Astaga, ngapain sih pagi-pagi kayak... Oh, sorry, saya nggak sengaja. Saya juga gak sengaja, maaf. Iya, sorry. Ben, kamu tahu saya lagi tidur, kenapa nggak dibangunin? Saya takut, Pak. Takut apa? Takut ganggu kenyamanan Bapak. Pak, maaf Pak, bercanda Pak. Saya tadi mau bangunin Bapak kok, soalnya Pak Firza udah datang Pak. Dia mau minta keterangan Bu Ariana katanya. Oh, ya udah. Iya. Saya Saya siap kok. biar saya mau ketemu sama Pak Firza dulu. Kenapa nggak Mas Firza langsung temuin saya aja, Pak? Ya nggak apa-apa, biar saya dulu aja. Kamu kan juga baru bangun, harus siap-siap. Ih, aku kenapa sih? Ya nggak, maksudnya perempuan kan kadang suka gitu, harus siap-siap dulu. Nggak.
Din, tolong jagain Ariana. Ya. Siapa Devin? Ri, gue lega banget tau nggak? Gue benar-benar takut lo kenapa-napa, Ri. Gue semalaman nggak bisa tidur karena mikirin lo. Maaf ya, Din. Gue gak dengar kata-kata lo. Pokoknya jangan pernah lagi sekali-kali lo ngelakuin hal sebaya itu. Ya? Gue benar-benar gak mau kehilangan lo, Ri. Maaf. Gue udah ceroboh. Gue pikir gue bisa ngelakuin itu sendiri. Udah, yang penting sekarang lo harus siapin cerita. Karena polisi pasti minta keterangan dari lo. Lo itu saksi di kasus ini. Gue tahu. Pagi Pak Davin, Pak Beno. Pagi. Saya membawa rekan saya Pak Rizky, dia akan membantu saya untuk mencatat keterangan dari Mbak Riana. Pak Davin, gimana keadaan Mbak Ari? Udah membaik, Pak. Udah boleh pulang hari ini, kata dokter. Oh, saya minta tolong satu hal ke Pak Tirza. Satu hal, silakan Pak, apa? Kondisi Ariana sudah membaik. Tapi dia masih sedikit trauma atas kejadian kemarin. Jadi saya minta tolong nanti kalau dirasa Ariana agak takut atau panik atau trigger di saat menjawab pertanyaan Bapak, tolong dihentikan aja. Ya, kasihan dia nanti. Kita harus prioritaskan kenyamanan Ariana. Baik Pak Davin, kami berdua pun akan selalu mempertimbangkan kondisi psikis dari orang yang kami tanya. Apalagi saya juga tidak mau membuat Mbak Riana jadi semakin trauma. Oke, kalau gitu kita masuk. Mari. Baik Pak. Sebelum kita mulai, apa kabar Mbak Ari? Baik, Mas Firza. Perlu saya ingatkan lagi Mbak, kalau Mbak Ari ingin berhenti berbicara dan sudah merasa tidak nyaman atau merasa terganggu, Mbak Ali bilang aja ya. Iya, Mas. Bisa ceritakan Mbak, apa yang terjadi setelah Mbak Ari meninggalkan event olahraga Mega Gym? Saya sempat melihat pria botak menelpon di dekat area event. Awalnya saya nggak peduli, tapi saat di jalan, motor laki-laki itu hampir mencelakakan pengguna jalan lainnya, termasuk saya. Mungkin karena saat itu kondisi saya sedang lelah, jadi saya kepancing emosi. Jadi saya ikuti motornya dia. Makanya saya bisa sampai di gedung itu. Saya cuma mau negur dia aja. Mbak Ari sendirian mengikuti laki-laki yang ugal-ugalan masuk ke dalam gedung terbengkalai hanya untuk menegurnya. Ya, tadi seperti yang saya bilang, mungkin saya lagi capek dan ke-trigger aja. Saya coba masuk ke dalam gedung itu. Tapi saya mendengar ada suara orang ribut-ribut. Saya pikir ada orang yang butuh pertolongan, makanya saya mendekat. Ternyata saat saya masuk,
ada orang yang bertengkar. Mereka saling dorong dan pukul. Mereka ini? Yang satu pria bertopeng, satunya lagi pria yang menggunakan motor ugal-ugalan itu.